Harry diminta ibunya pergi ke supermarket untuk membeli bahan-bahan untuk membuat roti goreng. Ia diberikan uang sebesar Rp100.000 oleh ibunya. Ibunya memintanya untuk membeli 1 liter minyak goreng dan beberapa bahan dasar lainnya, serta sisa uangnya digunakan untuk membeli tepung terigu. Ketika di supermarket, Harry melihat bahwa harga tepung terigu di sana adalah Rp10.000 per kilogram dan harga 1 liter minyak goreng adalah Rp12.000. Ia mulai dengan membeli bahan-bahan pelengkap yang diperlukan, seperti ragi dan garam, dan melihat bahwa total biaya untuk membeli bahan-bahan tersebut adalah Rp6.000. Ia pun membeli tepung terigu sebanyak yang ia dapat beli dengan menggunakan uang yang tersisa dari Rp100.000 setelah membeli bahan-bahan pelengkap dan minyak goreng. Di jalan pulang, Harry tiba-tiba dihubungi oleh ibunya yang memintanya untuk membeli susu sebagai bahan tambahan karena ibunya sedang ingin mencoba resep baru untuk roti gorengnya. Ibunya berkata bahwa takaran susu yang perlu ia beli adalah 1 liter susu untuk setiap 3 kilogram tepung yang telah ia beli sebelumnya. Harga 1 liter susu adalah Rp12.000. Untungnya, Harry membawa uang cadangan di sakunya sehingga ia tidak perlu khawatir tidak dapat membayar. Pertanyaannya, berapa banyak susu yang perlu ia beli? Sebelum membantu menyelesaikan permasalahan Harry tersebut, ada baiknya kita mempelajari konsep fungsi terlebih dahulu. Sederhananya, fungsi merupakan aturan yang menghubungkan setiap elemen pada himpunan asal atau domain dengan tepat satu elemen pada himpunan kawan atau kodomain. Misalnya, fungsi f yang menghubungkan domain A dan kodomain B dinotasikan sebagai f A ke B. Fungsi f memasangkan setiap elemen A pada himpunan A dengan tepat satu elemen B pada himpunan B. Jika elemen A dan elemen B memiliki fungsi f, dapat dikatakan bahwa A memiliki hasil fungsi atau peta berupa B atau A dipetakan ke B. Pada arah sebaliknya, A dapat dikatakan sebagai prapeta dari B. Simbol f ini tentu saja dapat diganti dengan simbol-simbol lainnya sesuai keperluan. Salah satu cara yang umum dilakukan untuk memahami cara kerja fungsi adalah dengan membayangkan bahwa fungsi merupakan sebuah mesin atau proses yang mengubah masukan berupa elemen A dari himpunan A menjadi sebuah keluaran B dari himpunan B. Mari kita modelkan proses belanja Harry ke dalam bentuk fungsi. Misalkan, banyaknya tepung terigu yang akan ia beli adalah X kilogram. Kita dapat menyatakan total biaya belanja Harry dalam rupiah dalam sebuah fungsi atas X. Sebutlah PX. Karena harga tepungnya adalah Rp10.000 per kilogram, pada saat ini, PX sama dengan 10.000X. Selain tepung terigu, ia juga perlu membeli 1 liter minyak goreng dan bahan-bahan pelengkap. Harga 1 liter minyak goreng adalah Rp12.000, maka kita tambahkan nilai ini ke dalam PX, sehingga fungsinya menjadi PX sama dengan 10.000X ditambah 12.000. Selanjutnya, Harry juga perlu membeli bahan-bahan pelengkap yang total harganya adalah Rp6.000. Dengan menambahkan nilai ini ke fungsi PX, akan didapatkan PX sama dengan 10.000X ditambah 12.000 ditambah 6.000 dan dapat kita sederhanakan menjadi PX sama dengan 10.000X ditambah 18.000. Kini kita sudah mendapatkan fungsi yang menghitung total biaya belanja Harry di supermarket tersebut. Sebagai contoh, apabila Harry ingin membeli 2 kg tepung terigu, biaya yang perlu dikeluarkan olehnya adalah sebagai berikut. P2 sama dengan 10.000 kali 2 ditambah 18.000 sama dengan 38.000. Dengan demikian, Harry perlu mengeluarkan uang sebesar Rp38.000. Perhatikan bahwa X pada fungsi PX ini tetap menyatakan banyaknya tepung terigu yang terbeli dalam kilogram walaupun dapat digunakan untuk menghitung biaya pembelian susu. Hal ini disebabkan sebenarnya fungsi ini adalah gabungan dari dua proses, yakni menentukan banyaknya susu berdasarkan tepung terigu yang terbeli dan menentukan biaya pembelian susu. Kita sudah mempelajari bahwa proses menggabungkan dua fungsi seperti ini disebut dengan komposisi fungsi dengan notasi fungsi f bundaran fungsi g yang menyatakan fungsi yang mengambil hasil fungsi dari fungsi g terlebih dahulu, kemudian menjadikan hasil fungsinya sebagai masukan untuk f. Sederhananya, fungsi f bundaran fungsi gx sama dengan f gx. Selanjutnya, perhatikan bahwa
Harry perlu membeli 1 liter susu untuk setiap 3 kg tepung terigu. Jika S menyatakan banyaknya susu yang diperlukan dalam liter, kita mendapatkan bentuk 3S sama dengan X, yang setara dengan bentuk S sama dengan X per 3. Kita dapat memisalkan hubungan ini dalam sebuah fungsi Sx sama dengan X per 3. Selanjutnya, harga 1 liter susu adalah Rp12.000. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, kita bisa membuat fungsi yang menyatakan biaya yang diperlukan Harry untuk membeli susu. Sebutlah LS. Kita tahu bahwa LS sama dengan 12.000 S. Akan tetapi, kita memiliki fungsi Sx sama dengan X per 3, sehingga kita dapat mengomposisikan kedua fungsi ini sebagai berikut. LS sama dengan LSX sama dengan, dalam kurung, fungsi L bundaran S, X. Dengan memisalkan fungsi komposisi L bundaran S dengan huruf M, kini kita dapat mengetahui bahwa total biaya yang perlu Harry keluarkan untuk membeli susu dapat dinyatakan dalam fungsi MX sama dengan 12.000 S sama dengan 12.000 dalam kurung X per 3 sama dengan 4.000 X. Patut dicatat bahwa fungsi ini memang menerima masukan berupa banyaknya tepung terigu dalam kilogram atau X. Permasalahan yang tersisa adalah menentukan nilai X yang memenuhi Px sama dengan 100.000, lalu menggunakan nilai ini untuk menentukan hasil fungsi Mx. Kita akan mencari solusi dari permasalahan ini menggunakan konsep inverse fungsi. Sebelumnya, telah kita pelajari bahwa inverse dari suatu fungsi f adalah fungsi dengan notasi f pangkat min 1 yang membalik masukan dan keluaran fungsi f. Secara baku, misalkan fungsi f memiliki inverse f pangkat min 1. Artinya, untuk setiap elemen x dari himpunan A akan terdapat tepat satu elemen y dari himpunan B, sehingga fx sama dengan y dan f pangkat min 1 y sama dengan x. Ingat bahwa A dan B berturut-turut menyatakan himpunan domain dan range dari f. Perhatikan jika kita mengomposisikan kedua fungsi tersebut, kita akan mendapatkan dalam kurung fungsi inverse f bundaran fx sama dengan fungsi inverse f dalam kurung fx sama dengan fungsi inverse f y sama dengan x. Artinya, fungsi f inverse bundaran fx sama dengan x untuk setiap x adalah anggota domain f. Akan tetapi, kita sudah mempunyai fungsi identitas 1x sama dengan x yang berarti fungsi f inverse bundaran f sama dengan 1. Jika kita membalik urutan komposisinya, kita akan mendapatkan fungsi f bundaran fungsi inverse f y sama dengan f dalam kurung fungsi inverse f y sama dengan fx sama dengan y. Dengan alasan yang serupa, f bundaran fungsi inverse f sama dengan 1. Artinya, f bundaran fungsi inverse f sama dengan fungsi inverse f bundaran f sama dengan 1. Hasil ini cukup intuitif mengingat bahwa inverse fungsi membalik arah fungsi, sehingga inverse fungsi memang seharusnya mengembalikan hasil fungsi f ke masukannya. Lantas, bagaimana kita menggunakan sifat ini? Jika kita memiliki fungsi f bijektif dan terdapat fungsi g, sehingga komposisi fungsi g dan f sama dengan komposisi fungsi f dan g sama dengan 1, g adalah inverse dari f. Kita akan menggunakan sifat ini untuk menyelesaikan permasalahan Harry. Kembali ke Harry dan biaya belanjanya. Perhatikan bahwa kita memiliki fungsi Px yang bersifat invertible. Agar dapat mengetahui berapa banyak tepung terigu yang dapat dibeli Harry, kita dapat mencari inverse dari Px, yakni y sama dengan P pangkat min 1 x sebagai berikut. Ingat kembali bahwa untuk sembarang fungsi invertible f berlaku f bundaran fungsi inverse f sama dengan 1. Kita tuliskan hubungan fungsi Px dengan inverse-nya sebagai berikut. Fungsi P bundaran fungsi inverse P x sama dengan 1x. Fungsi P bundaran
Fungsi inverse P, X sama dengan X. Fungsi P, dalam kurung, fungsi inverse P, X sama dengan X. Kita sudah menuliskan Y sama dengan P pangkat min 1X, sehingga nilai dalam fungsi Px dapat disederhanakan. Py sama dengan X. Substitusikan Px sama dengan 10.000X, ditambah 18.000 ke dalam Py sama dengan X. 10.000Y ditambah 18.000 sama dengan X. 10.000Y sama dengan X dikurang 18.000. Y sama dengan P pangkat min 1X sama dengan X dikurang 18.000 per 10.000. Dengan demikian, kita menemukan fungsi yang menentukan banyaknya tepung terigu yang bisa Heri beli, yaitu P pangkat min 1X sama dengan X kurang 18.000 per 10.000. Dengan menggunakan langkah-langkah yang serupa dengan langkah-langkah mencari inverse dari fungsi P, dapat kita turunkan inverse dari sembarang fungsi linear fx sama dengan ax ditambah b, yakni f pangkat min 1x sama dengan x dikurang b per a. Sekarang, kita perlu menyubstitusikan hasil inverse p pangkat min 1x sama dengan x dikurang 18.000 per 10.000 ke dalam fungsi m untuk mendapatkan fungsi m bundaran, fungsi inverse p, x sama dengan fungsi m dalam kurung, fungsi inverse p, x. M dalam kurung x dikurang 18.000 per 10.000. 4.000 dalam kurung x dikurang 18.000 per 10.000. Sama dengan 2 per 5 dalam kurung x dikurang 18.000. Sama dengan 2 per 5x dikurang 7.200. Selanjutnya, kita menyubstitusikan uang belanja Heri sebanyak X sama dengan 100.000 untuk mendapatkan harga pembelian susunya, yakni sebagai berikut. Fungsi M bundaran, fungsi inverse P, X sama dengan 2 per 5X dikurang 7.200. Fungsi M bundaran, fungsi inverse P dalam kurung 100.000 sama dengan 2 per 5, 100.000 dikurang 7.200. Sama dengan 40.000 dikurang 7.200 sama dengan 32.800. Artinya, kita dapatkan bahwa biaya tambahan yang perlu dikeluarkan Heri untuk membeli susu adalah Rp32.800. Perhatikan bahwa penghitungan belanja Heri yang telah kita lakukan sebelumnya sebenarnya dapat dirangkum sebagai proses mencari M, P, pangkat min 1 dalam kurung 100.000. Setelah itu, perhatikan bahwa sebenarnya mx sama dengan 4000x juga merupakan fungsi invertible dengan m pangkat min 1x sama dengan x per 4000. Suatu skenario permasalahan lain yang dapat terpikir dari pengamatan ini adalah bagaimana jika Heri membalik keseluruhan prosesnya. Lebih jelasnya, bagaimana jika Heri diminta membeli susu terlebih dahulu sebanyak jumlah uang tertentu, lalu ia membeli tepung terigu dan bahan-bahan pelengkap lain sebanyak yang diperlukan. Sekarang, kita misalkan ia membeli susu dengan uang sebesar Rp100.000. Selanjutnya, ia perlu membeli tepung terigu dan bahan-bahan pelengkap sebanding banyaknya susu yang terbeli. Kita bisa saja melakukan proses sedemi proses seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Tetapi, adakah cara yang lebih ringkas? Kita akan mulai dari pengamatan berikut terhadap fungsi inverse. Misalkan, f adalah fungsi invertible dan terdapat elemen x dari domain F atau himpunan A dan Y dari kodomain F atau himpunan B dengan fx sama dengan Y. Inverse-nya akan membalik masukan dan keluaran F sehingga didapat f pangkat min 1 Y sama dengan X. Tulislah fungsi ini dengan nama lain, sebutlah G sama dengan f pangkat min 1. Sekarang, kita akan mencari inverse fungsi ini, yakni G pangkat min 1 sama dengan dalam kurung f pangkat min 1 min 1. Perhatikan bahwa berdasarkan definisi inverse fungsi, masukan dan keluaran dari fungsi G akan dibalik sekali lagi, sehingga f pangkat min 1 Y sama dengan X. G, Y sama dengan X, G pangkat min 1 X sama dengan Y, G pangkat min 1 X sama dengan Fx. Substitusikan G sama dengan F pangkat min 1. Dalam kurung, F pangkat min 1 min 1 X sama dengan Fx.
Karena hal ini berlaku untuk sembarang X, D, G pangkat min 1 sama dengan F yang mengakibatkan dalam kurung F pangkat min 1 sama dengan F. Sederhananya, hal ini berarti inverse dari inverse suatu fungsi adalah fungsi aslinya sendiri. Berikutnya, kita akan mencari inverse dari fungsi komposisi. Misalkan, kita mempunyai fungsi f dan g invertible dengan x diambil sembarang dari himpunan dg. Misalkan, gx sama dengan w dan w merupakan anggota df dengan fw sama dengan y. Maka dapat dilihat bahwa fungsi f bundaran fungsi g, x sama dengan fungsi f dalam kurung gx sama dengan fungsi f, w sama dengan y. Didapat hasil fungsi f bundaran fungsi g, x sama dengan y. Misalkan, fungsi f bundaran fungsi g memiliki inverse fungsi f bundaran g, fungsi inverse, maka inverse-nya akan memiliki masukan y dan hasil fungsi x atau dengan kata lain, fungsi f bundaran g, fungsi inverse, y sama dengan x sebagai berikut. Perhatikan bahwa berdasarkan definisi inverse fungsi, f pangkat min 1 y sama dengan w. Pada alasan yang sama, g pangkat min 1 w sama dengan x. Jika kita mencoba mengoposisi kedua fungsi ini dengan mengerjakan f pangkat min 1 terlebih dahulu, kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Fungsi inverse g bundaran fungsi inverse f, y sama dengan fungsi inverse g dalam kurung fungsi inverse f, y sama dengan fungsi inverse g, w sama dengan x. Kita dapat lihat bahwa fungsi inverse g bundaran fungsi inverse f, y sama dengan x. Karena hasil ini diambil untuk sembarang y, kita dapatkan bahwa fungsi inverse g bundaran fungsi inverse f memiliki hasil yang sama dengan fungsi f bundaran g fungsi inverse, yaitu x. Kesimpulannya, fungsi f bundaran g fungsi inverse sama dengan fungsi inverse g bundaran fungsi inverse f. Atau jika dijelaskan dalam kalimat, inverse dari komposisi dua fungsi adalah komposisi dari inverse setiap fungsi tersebut dalam urusan terbalik. Kita akan menggunakan hasil ini untuk menyelesaikan masalah belanja Harry dalam skenario terbalik. Soal pertama, misalkan Harry kini disuruh membeli susu terlebih dahulu seharga Rp100.000. Lalu, membeli tepung dan bahan pelengkap lainnya sebanding dengan banyaknya susu yang ia beli. Berapa harga tepung dan bahan pelengkap yang perlu ia beli? Dapat kita lihat bahwa proses yang dilakukan dapat dirangkum dalam mencari hasil fungsi m pangkat min 1 dalam kurung 100.000. Kemudian, menyubstitusikan hasilnya dalam fungsi px yang berarti sama dengan mencari hasil fungsi p bundaran fungsi inverse m 100.000. Kita sudah mengetahui bahwa fungsi m bundaran fungsi inverse p, x sama dengan 2/5x dikurang 7.200. Perhatikan bahwa berdasarkan sifat inverse komposisi fungsi, m bundaran fungsi inverse p, fungsi inverse sama dengan fungsi inverse p, fungsi inverse bundaran fungsi inverse m, sama dengan fungsi p bundaran fungsi inverse m. Artinya, kita dapatkan bahwa inverse dari fungsi m bundaran fungsi inverse p adalah fungsi p bundaran fungsi inverse m. Dengan demikian, untuk mencari fungsi p bundaran fungsi inverse m, x, kita cukup mencari inverse dari fungsi m bundaran fungsi inverse p, x sama dengan 2/5x dikurang 7.200 sebagai berikut. Fungsi m bundaran fungsi inverse p, x sama dengan 2/5x dikurangi 7.200 sama dengan x. 2/5y sama dengan x ditambah 7.200. Y sama dengan 5/2 dalam kurung x ditambah 7.200. Y sama dengan 5/2x ditambah 18.000. Dengan demikian, fungsi p bundaran fungsi inverse m, x sama dengan 5/2x ditambah 18.000. Dari sini, kita substitusikan x sama dengan 100.000 untuk mendapatkan hasil fungsi p bundaran fungsi inverse m 100.000 sama dengan 5/2
dalam kurung 100.000 ditambah 18.000 sama dengan 250.000 ditambah 18.000 sama dengan 268.000. Dengan demikian, total biaya yang dibayar Heri untuk tepung terigu dan bahan pelengkap lainnya adalah Rp268.000. Perhatikan bahwa rumus fungsi P bundaran fungsi inverse M mengandung konstanta 18.000 sesuai dengan harga bahan-bahan pelengkap yang perlu dibeli oleh Heri. Selain fungsi linear biasa, satu jenis fungsi lainnya dapat diturunkan inverse fungsinya dengan relatif mudah adalah fungsi rasional linear yang memiliki bentuk f(x) sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d. Sebelum itu, perlu dicatat bahwa penyebut dari fungsi f tidak boleh bernilai sama dengan 0. Jadi, nilai x yang tidak termasuk domainnya adalah nilai x yang memenuhi persamaan cx ditambah d sama dengan 0, yang berakibat cx sama dengan min d, dan x sama dengan min d per c. Dengan demikian, df sama dengan r per dalam kurung min d per c. Inverse dari fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d adalah f pangkat min 1 x sama dengan dx dikurang b per min cx ditambah a. Cara penurunan fungsi tersebut sudah pernah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dengan menggunakan pendekatan yang sama, kita dapat menemukan bahwa nilai yang tidak dapat menjadi domain f pangkat min 1 adalah nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Min cx ditambah a sama dengan 0, cx sama dengan a, x sama dengan a per c. Dengan demikian, fungsi ini akan memiliki domain df pangkat min 1 sama dengan r per dalam kurung a per c. Berdasarkan sifat inverse fungsi, himpunan ini juga merupakan kodomain dari f. Sekarang, kita akan menggunakan hasil ini untuk mencari inverse dari fungsi komposisi yang mengandung fungsi rasional linear. Soal kedua, diberikan fx sama dengan 2x dikurang 1 per x dikurang 3 dan gx sama dengan 4 dikurang 2x. Tentukan fungsi f bundaran fungsi g fungsi inverse. Diketahui bahwa fungsi f bundaran fungsi g fungsi inverse sama dengan fungsi inverse G bundaran fungsi inverse F. Pertama, kita akan mencari F inverse terlebih dahulu. Perhatikan bahwa F terbentuk AX ditambah B per CX ditambah D dengan A sama dengan 2, B sama dengan min 1, C sama dengan 1, dan D sama dengan min 3. Nilai X yang tidak termasuk domainnya adalah nilai X yang menjadi penyebutnya bernilai 0, yakni X sama dengan 3. Maka, df sama dengan r per dalam kurung 3. Inverse fungsinya adalah sebagai berikut. F pangkat min 1 x sama dengan dx dikurang b per min cx ditambah a. Dalam kurung min 3x dikurang dalam kurung min 1 per min dalam kurung 1x ditambah 2. Sama dengan min 3x ditambah 1 per min x ditambah 2. Kita mendapatkan fungsi inverse f pangkat min 1 x sama dengan min 3x ditambah 1 per min x ditambah 2. Nilai x yang tidak termasuk domain fungsi ini adalah nilai x yang memenuhi min x ditambah 2 sama dengan 0, yakni x sama dengan 2. Kedua, kita mencari g inverse. Inverse dari fungsi g adalah g pangkat min 1 x sama dengan y, yakni sebagai berikut. G y sama dengan x. 4 dikurang 2y sama dengan x. 2y sama dengan 4 dikurang x. Y sama dengan 2 dikurang x per 2. G pangkat min 1 x sama dengan 2 dikurang x per 2. Terakhir, kita bisa menentukan fungsi inverse G bundaran fungsi inverse f sebagai berikut. Fungsi inverse G bundaran fungsi inverse f x sama dengan fungsi inverse G dalam kurung fungsi inverse f x sama dengan G pangkat min 1 dalam kurung min 3x ditambah 1 per min x ditambah 2 sama dengan 2 dikurang 1 per 2 dalam kurung min 3x ditambah 1 per min x ditambah 2 sama dengan 2 dikurang dalam kurung min 3x ditambah 1 per 2 dalam kurung min x ditambah 2 sama dengan 4 dalam kurung
min X ditambah 2 dikurang dalam kurung min 3X ditambah 1 per 2 dalam kurung min X ditambah 2 sama dengan dalam kurung min 4X ditambah 8 ditambah dalam kurung 3X dikurang 1 per min 2X ditambah 4 sama dengan min X ditambah 7 per min 2X ditambah 4. Dengan demikian, kita dapatkan hasil fungsi inverse G bundaran fungsi inverse F X sama dengan min X ditambah 7 per min 2X ditambah 4. Kesimpulannya, secara sederhana, fungsi F merupakan aturan yang menghubungkan sebuah himpunan asal atau domain A dengan himpunan kawan atau domain B, sehingga setiap elemen A di A dipasangkan dengan tepat satu elemen B dari B. Salah satu cara yang umum dilakukan untuk memahami cara kerja fungsi adalah dengan membayangkan bahwa fungsi merupakan sebuah mesin yang mengubah masukan berupa elemen A dari himpunan A menjadi sebuah keluaran B dari himpunan B. Inverse dari fungsi F merupakan sebuah fungsi G yang mengembalikan nilai masukan aslinya dari sembarang keluaran fungsi. Maksudnya, setiap kali kita memiliki A kecil anggota A besar dan B anggota B besar dengan FA sama dengan B, maka GB sama dengan A. Fungsi G akan dilambangkan dengan F pangkat min 1. Fungsi yang memiliki inverse-nya dapat pula disebut fungsi invertible. Komposisi antara sebuah fungsi dan inverse-nya sendiri adalah fungsi identitas dan hal ini berlaku untuk komposisi yang dimulai dari fungsi aslinya maupun inverse-nya. Dengan kata lain, fungsi inverse F bundaran fungsi F sama dengan fungsi F bundaran fungsi inverse F sama dengan I. Hal yang sebaliknya berlaku jika kita memiliki fungsi F bijektif dan terdapat fungsi G bundaran fungsi F sama dengan fungsi F bundaran fungsi G sama dengan I. Fungsi G sama dengan fungsi inverse F. Inverse dari inverse suatu fungsi invertible adalah fungsi asalnya itu sendiri. Secara baku, fungsi inverse F, fungsi inverse sama dengan F. Lebih lanjut, apabila terdapat dua fungsi invertible yaitu F dan G, hasil komposisi dalam kedua arah juga akan invertible dan inverse-nya adalah komposisi dari inverse setiap fungsi yang dilakukan dalam urutan terbalik. Secara baku, inverse-nya dapat dituliskan sebagai fungsi F bundaran G fungsi inverse sama dengan fungsi inverse G bundaran fungsi inverse F. Secara umum, inverse dari fungsi linear fx sama dengan ax ditambah b untuk a tidak sama dengan 0 adalah f pangkat min 1 x sama dengan x dikurang b per a, dan inverse dari fungsi rasional linear fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d untuk x tidak sama dengan min d per c adalah f pangkat min 1x sama dengan dx dikurang b per min cx ditambah a untuk x tidak sama dengan a per c. Dan 2 dikurang x per 2. Terakhir, kita bisa menentukan fungsi inverse G bundaran fungsi inverse f sebagai berikut. Fungsi inverse G bundaran fungsi inverse f x sama dengan fungsi inverse G dalam kurung fungsi inverse f x sama dengan G pangkat min 1 dalam kurung min 3x ditambah 1 per min x ditambah 2 sama dengan 2 dikurang 1 per 2 dalam kurung min 3x ditambah 1 per min x ditambah 2 sama dengan 2 dikurang dalam kurung min 3x ditambah 1 per 2 dalam kurung min x ditambah 2 sama dengan 4 dalam kurung min x ditambah 2 dikurang dalam kurung min 3x ditambah 1 per 2 dalam kurung min x ditambah 2 sama dengan dalam kurung min 4x ditambah 8 ditambah dalam kurung 3x dikurang 1 per min 2x ditambah 4 sama dengan min x ditambah 7 per min 2x ditambah 4. Dengan demikian, kita dapatkan hasil fungsi inverse G bundaran fungsi inverse f x sama dengan min x ditambah 7 per min 2x ditambah 4. Kesimpulannya, secara sederhana, fungsi f merupakan aturan yang menghubungkan sebuah himpunan asal atau domain A dengan himpunan kawan atau domain B, sehingga setiap elemen A di A dipasangkan dengan tepat satu elemen B dari B. Salah satu cara yang umum dilakukan untuk memahami cara kerja fungsi adalah dengan membayangkan bahwa
Fungsi merupakan sebuah mesin yang mengubah masukan berupa elemen A dari himpunan A menjadi sebuah keluaran B dari himpunan B. Inverse dari fungsi f merupakan sebuah fungsi g yang mengembalikan nilai masukan aslinya dari sembarang keluaran fungsi. Maksudnya, setiap kali kita memiliki A kecil anggota A besar dan B anggota B besar dengan FA sama dengan B, maka GB sama dengan A. Fungsi G akan dilambangkan dengan F pangkat min 1. Fungsi yang memiliki inversnya dapat pula disebut fungsi invertible. Komposisi antara sebuah fungsi dan inversnya sendiri adalah fungsi identitas dan hal ini berlaku untuk komposisi yang dimulai dari fungsi aslinya maupun inversnya. Dengan kata lain, fungsi inverse f bundaran fungsi f sama dengan fungsi f bundaran fungsi inverse f sama dengan I. Hal yang sebaliknya berlaku jika kita memiliki fungsi f bijektif dan terdapat fungsi g bundaran fungsi f sama dengan fungsi f bundaran fungsi g sama dengan I. Fungsi g sama dengan fungsi inverse f. Inverse dari inverse suatu fungsi invertible adalah fungsi asalnya itu sendiri. Secara baku, fungsi inverse f, fungsi inverse sama dengan f. Lebih lanjut, apabila terdapat dua fungsi invertible yaitu f dan g, hasil komposisi dalam kedua arah juga akan invertible dan inversnya adalah komposisi dari inverse setiap fungsi yang dilakukan dalam urutan terbalik. Secara baku, inversnya dapat dituliskan sebagai fungsi f bundaran g fungsi inverse sama dengan fungsi inverse g bundaran fungsi inverse f. Secara umum, inverse dari fungsi linear fx sama dengan ax ditambah b untuk a tidak sama dengan 0 adalah f pangkat min 1x sama dengan x dikurang b per a, dan inverse dari fungsi rasional linear fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d untuk x tidak sama dengan min d per c adalah f pangkat min 1x sama dengan dx dikurang b per min cx ditambah a untuk x tidak sama dengan a per c.